Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang ruptur sinus marginalis yang beranggotakan Anindya Ervianti, Amana Rismania, Putri Sulistyawati. Definisi ruptur sinus marginalis adalah lepasnya sedikit bagian dari pinggir plasenta yang merupakan bagian dari solusio plasenta. Ada 3 macam bentuk solusio berdasarkan jumlah plasenta yang terlepas. Bila plasenta terlepas seluruhnya, disebut solusio plasenta totalis. Bila sebagian disebut solusio plasenta parsialis, dan bila hanya sebagian kecil pinggir plasenta disebut ruptur sinus marginalis. Tanda dan gejala. 1. Tidak ada atau sedikit perdarahan dari vagina yang warnanya kehitam-hitaman. Kalau ada perdarahan jumlahnya antara 100 sampai 200 cc. 2. Rahim yang sedikit nyeri atau terus-menerus agak tegang. 3. Tekanan darah dan frekuensi nadi ibu yang normal. 4. Tidak ada koagulopati. 5. Tidak ada gawat janin. 6. Pelepasan plasenta kurang 1 atau 6 bagian permukaan. 7. Kadar fibrinogen plasma lebih 150 mg/%. Faktor resiko. Yang pertama, faktor kardiorenovaskuler. Glomerulonefritis kronik, hipertensi esensial, sindroma preeklamsia dan eklamsia. Pada penelitian di Parkland, ditemukan bahwa terdapat hipertensi pada separuh dari wanita yang hipertensi tersebut mempunyai penyakit hipertensi kronik. Sisanya hipertensi tersebut mempunyai hipertensi kronik yang disebabkan oleh kehamilan dapat terlihat solusio plasenta cenderung berhubungan dengan adanya hipertensi pada ibu. Faktor trauma. Trauma yang dapat terjadi antara lain dekompresi uterus pada hidroamnion dan gemeli, tarikan pada tali pusat yang pendek akibat pergerakan janin yang banyak atau bebas, versi luar atau tindakan pertolongan persalinan. Trauma langsung seperti jatuh, kena tendang, dan lain-lain. Faktor paritas ibu lebih banyak dijumpai pada multipara daripada primipara. Hal ini dapat diterangkan karena makin tinggi paritas ibu, makin kurang baik keadaan endometrium. Faktor usia ibu. Hal ini dapat diterangkan karena makin tua umur ibu, makin tinggi frekuensi hipertensi menahun. Leiomyoma uteri. Uterine leiomyoma yang hamil dapat menyebabkan solusio plasenta apabila plasenta berimplantasi di atas bagian yang mengandung leiomyoma. Faktor penggunaan kokain. Penggunaan kokain mengakibatkan peningkatan tekanan darah dan peningkatan pelepasan katekolamin yang mana bertanggung jawab atas terjadinya vasospasme pembuluh darah uterus dan dapat berakibat terlepasnya plasenta. Namun, hipotesis ini belum terbukti secara definitif. Faktor kebiasaan merokok. Ini dapat diterangkan pada ibu yang perokok. Plasenta menjadi tipis, diameter lebih luas, dan beberapa abnormalitas pada mikrosirkulasinya. Riwayat solusio plasenta sebelumnya. Hal yang sangat penting dan menentukan prognosis ibu dengan riwayat solusio plasenta adalah bahwa resiko berulangnya kejadian ini pada kehamilan berikutnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ibu hamil lainnya yang tidak memiliki riwayat solusio plasenta sebelumnya. Diagnosis.
Prosedur pemeriksaan untuk dapat menegakkan diagnosis ruptura sinus marginalis antara lain anamnesis solusio plasenta ringan atau disebut juga dengan ruptura sinus marginalis, di mana terdapat pelepasan sebagai kecil plasenta yang tidak berdarah banyak. Apabila terjadi perdarahan per vaginam, warnanya akan kehitam-hitaman dan sedikit sakit. Pemeriksaan fisik. Keadaan umum dapat baik, uterus tegang terus-menerus, nyeri tekan pada uterus, denyut jantung janin normal, bagian-bagian janin masih mudah diraba. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan laboratorium darah, hemoglobin, hematokrit, trombosit, dan elektrolit plasma. Kardiotografi untuk menilai kesejahteraan janin. USG untuk menilai letak plasenta, usia gestasi, dan keadaan janin. Pada pemeriksaan USG yang dapat ditemukan antara lain, terlihat daerah terlepasnya plasenta, janin dan kandung kemih ibu, darah, tepian plasenta, penata laksanaan. Manifestasi klinik. Ruptura sinus marginalis sama sekali tidak mempengaruhi keadaan ibu maupun janinnya. Apabila terjadi perdarahan per vaginam, warnanya akan kehitam-hitaman dan jumlahnya sedikit sekali. Perut mungkin akan terasa agak sakit atau terus-menerus agak tegang. Uterus yang akan tegang ini harus diawasi terus-menerus. Apakah akan menjadi lebih tegang karena perdarahan terus-menerus? Penata laksanaan ruptur sinus marginalis. Penata laksanaan ruptur sinus marginalis di rumah sakit dapat dilakukan dengan cara terapi ekspektatif konservatif. Terapi ekspektatif ini dilakukan bila usia kehamilan kurang dari 36 minggu dan apabila ada perbaikan, perdarahan berhenti, perut tidak sakit, uterus tidak tegang, janin hidup, dengan tirah baring dan observasi ketat, kemudian tunggu persalinan spontan. Komplikasi yang dapat terjadi pada ibu. Syok perdarahan. Perdarahan antepartum dan intrapartum pada ruptura sinus marginalis hampir tidak dapat dicegah, kecuali dengan menyelesaikan persalinan segera. Bila persalinan telah diselesaikan, penderita belum bebas dari perdarahan postpartum karena kontraksi uterus yang tidak kuat untuk menghentikan perdarahan. Pada kala 3 persalinan dan adanya kelainan pada pembekuan darah. Pemberian terapi cairan bertujuan untuk mengembalikan stabilitas hemodinamik dan mengoreksi keadaan koagulopati. Untuk tujuan ini pemberian darah segar adalah pilihan yang terbaik. Karena pemberian darah segar selain dapat memberikan sel darah merah juga dilengkapi oleh platet dan faktor pembekuan. Komplikasi selanjutnya yaitu gagal ginjal. Pencegahan gagal ginjal meliputi penggantian darah yang hilang secukupnya, pemberantasan infeksi atas hipovolemia, secepatnya mungkin menyelesaikan persalinan dan mengatasi kelainan pembekuan darah. Komplikasi selanjutnya, kelainan pembekuan darah. Kadar fibrinogen plasma normal pada wanita hamil cukup bulan ialah 400 mg/sen, berkisar antara 300 sampai 700 mg/sen. Apabila kadar fibrinogen plasma kurang dari 100 mg/sen, maka akan terjadi gangguan pembekuan darah. Komplikasi pada janin. Fetal distress, gangguan pertumbuhan atau perkembangan, hipoksia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.